Alhamdulillah wa kafa. Assalatu wassalamu ala nabi Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, puji dan syukur lillahi jalla wa'ula. Di pagi ini kita memulai lagi kajian kita, yakni kajian tajwid An-Nawawi. Kajian yang lebih menjelaskan tentang ahkamut tajwid yang menjadi rujukan setiap ketika kita membaca Quran. Insyaallah kita akan menyelesaikan matan Hidayatus Sibyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa memahami, menghafal kalamnya serta membaca dengan sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya bacaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi setiap pembelajaran kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan taklim kita menjadi sebab Allah mudahkan kita untuk meraih surganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Ibu-ibu yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir kita mengkaji tentang hukum lam, ya, buti ya. Atau mungkin ada ibu-ibu yang masih ingat. Terakhir kita ngaji masalah ataupun bab apa ya, bab ya Ustaz. bab lam sukun ya. Yang lam isim fiil lam ta'arif. Iya iya. Kita sudah membahas ini ya. Iya Pak Ustadz. Hukum lam sukun. Jadi kalau saya sedikit mengulang aja ya. Iya, baik. Mengkaji lam sukun itu kurang lebih kita membaca lam dalam Quran itu sebanyak 33.522 huruf lam dalam Quran. Ya, jadi kurang lebih ada 33.000 sekian. Dan untuk lam sukunnya kurang lebih sepertiganya, karena sukun lebih banyak. Ya, nah, walaupun lam sukun itu nggak harus selalu pada lam alif. Ada juga lam sukun pada isim, pada fiil, pada huruf. Ya, kita
ataupun pertemuan yang lalu saya pernah menjelaskan ada 5 hukum ya bacaan lam sukun dalam Quran. Yang pertama lam ta'rif, yang al-al, ada kalimat al, ataupun ada kata yang diawali dengan al. Yang kedua lam amar, lam amar. Yang ketiga lam hal dan bal, lam pada hal dan bal. Yang keempat lam fi'il, seperti ja'alna, sultana, dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah lam isim, ya, lamul isim. Lam pada isim, pada tengah kata, tengah kata, ya, pada isim. Ini 5 ya, macam hukum bacaan lam dalam Quran. Kalau kita bisa menjabarkan atau mengelompokkan, jadi hukum bacaan lam itu ada 5, ya, secara hukum bacaan. Secara khusus ada 7. Secara bunyi atau lafaz ada 2. Bisa kita lihat di diagramnya. Bisa kita lihat di diagram lam. Ya, ada lam ta'rif. Secara umum itu ada 5 ya. Lam ta'rif, lam isim, lam fi'il, lam amar, lam huruf. Secara khusus ada 7. Ya, ada 7. Secara lafaz ada 2. Karena tidak ada lafaz yang ketiga pada huruf lam. Hanya 2. Idgham atau idhar. Ya, idgham atau idhar. Ya, ini untuk murojaah satu ya. Murojaah. Nah, lam ta'rif. Apa itu lam ta'rif? Ya, apa itu lam ta'rif? Pada nazom matan hidayatus sibyan, di situ dikatakan wa adhiranna lama ta'rifin lada arba'atin min ba'di asrin tujadu. Lam ta'rif itu lam yang mengawali isim ya, lam mengawali kata, benda ya, nama dan seterusnya. Mengawali kenapa? Untuk memberikan ma'rifah ataupun keterangan yang jelas pada isim tersebut. Jadi itu lam ta'rif. Lam ta'rif selalu mengawali kalimat isim yang bunyinya al-al. Al-al. Ya. Wa adhirunna lama. Dan idharkan lam ta'rif ketika bertemu 14 huruf. Dan idghamkan lam ketika ketemu 14 huruf juga. Ini meroja aja ya. Lam ta'rif, lam sukun tambahan. Ya, lam sukun tambahan. Dalam sebuah kata atau kalimat yang didahului oleh huruf hamzah wasol.
Ya, hamzah wasol itu dibaca fathah ketika memulainya. Ya, itu lam ta'rif. Dalam sukun tambahan itu ada dua. Ada dua keadaan. Yang pertama, alif lam ataupun lam sukun tambahan wajib ada tulisannya. Tidak boleh dipisahkan dengan lafaz setelahnya. Seperti alladzi, Allahu, ya, wajib ditulis. Tidak bisa dipisahkan. Nggak ada alladzi dipisah penulisannya. Nggak ada. Dan yang kedua, alif lam sukun ataupun lam sukun tambahan yang tidak wajib boleh dipisahkan dengan lafaz. Ya, hakim. Ada dua pilihan, ada hakim, ada al-hakim. Ada mukmin, ada al-mukmin. Ada, ya, apa lagi? Ada syamsu, ada asy-syamsu. Ada nur, ada an-nur. Ya, banyak. Jadi ada yang memang tidak boleh dipisah seperti lafaz Allah. Lafaz Allah. Itu lafaz Allah itu al pertamanya adalah alif lam ta'rif. Ya. Al Allah gitu. Itu adalah alif lam ta'rif. Tapi tidak bisa dipisah. Ya. Wajib selalu lafaz Allah itu ya dengan alif lam ta'rif. Ya. Ini hanya sebagai murojaah saja ya materi. Kalau kita melihat tuhfatul atfal lilami al halani qabla ahrufi ulahuma izharuha fal ta'rifi qabla arba'in ma'ashratin khudh ilmahu minibgi hajjaka wa khaf hakimahu tanihima idghamuha fi arba'i wa ashratin aydan wa ramzaha fa'i ثم صل رحما تفز إفذا نعم يعسو ظن زر شريفا للكرم واللام الأولى سمها قمرية واللام الأخرى سمها الشمسية وأظهرن لام فعل مطلقا في نحو قل نعم وقلنا والتقى. Al-Imam Sulaim al-Jamzuri mengatakan dalam kitabnya, dalam tulisannya, ya, Matan Tuhfatul Atfal, lam itu secara lafaz itu ada dua bunyinya. Izharuha, pertama dibaca izhar, ya. Sanihima idghamuha, yang kedua adalah diidgham. Huruf apa saja yang diizhar, huruf apa saja yang menjadi sebab idgham, ya. Lam dibaca izhar ketika bertemu hamzah, ketika bertemu ba, ketika bertemu ghain, ha, jim, kaf, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, ha. Jadi lam tarif al akan dibaca izhar ketika bertemu 14 huruf tersebut. Dan al ataupun lam pada al akan dibaca idgham ketika bertemu 14 huruf juga. O, ta, sad, ro, ta, bod, zal, ya, za, nun, dal, sin, wa, zai, shin, dan lam. Gitu ya.
Itu murajah. Sekarang kita masuk pembahasan lanjutannya adalah idhar qamariyah. Ibu-ibu yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertemuan yang lalu, ya, pertemuan-pertemuan sebelumnya, semoga masih ingat, atau yang sedikit saya ulang tadi, ada yang kira-kira masih satu dua yang perlu ditanyakan mungkin. Silakan. Sebelum kita lanjut materi pagi ini tentang idhar qamariyah. Ya, Ustadz, mau Iya. nanya Ustadz, Hmm? itu apa namanya, keadaan tadi ada dua keadaan yang tidak boleh dihilangkan, Ustadz, yang tidak boleh dihilangkan atau dipisahkan. Itu maksudnya alif dan lam sukun tambahan tersebut mesti ada ya dari sebuah lafadz gitu ya, Ustadz ya. Nah itu ketika alif lam itu wajib idgham dan wajib izhar. Iya. Untuk wajib idgham kan ada contohnya seperti alladzi, allati gitu ya. Iya. Nah, kalau untuk wajib izharnya apa Ustaz? Oh, untuk kalimat yang tidak dipisahkan. Iya, iya. Al-ana. Oh, al-ana. Al-ana. Atau al-yasa'a. Al-yasa'a. Itu al-ana nggak bisa dipisah dia. Ya. Ada, coba saya ulang lagi ya. Ada tadi. Nah, al-ana sama wal yasa'a atau al Oh, yasa'a. iya, iya. Ada Kelewat situ tadi. ya. Iya, Itu ada Ustaz. nggak bisa dipisah. Hmm. Iya, baik Ustaz. Nah, baik, baik. Jazakallah khair. Afwan, afwan. Untuk Alati juga ya, ya. gimana? Alati gitu. Alat itu yang diidgham, yang tidak bisa dipisah tapi Oh, wajib yang diidgham. idgham. Oh, wajib diidgham. Iya, iya, iya. Tapi tidak bisa dipisah ya. Artinya wajib menyatu alif lam ta'rifnya. Ya. Allati, alladzi, ya. Itu kan di apa namanya wajib ada alif lamnya, tidak boleh atau tidak bisa dipisah. Allati, alladzi, Allahu. Hanya saja kalau alladzi dan allati itu lamnya digabung. Berarti kan kalau ladzi dengan alnya berarti ada dua lam di situ. Ya. Alladzi, ya, berarti harusnya kalau secara tulisan ada dua lam. Lam ta'rif dan lam ladzi. Gitu ya. Nah, kenapa kok tulisannya satu? Itulah rosem. Rosem itu digabung penulisannya kalau mutamatsilain sama hurufnya. Gitu ya. Nah, Allah nggak bisa digabung gitu ya. Bisa digabung. Ya. Walaupun tidak boleh, nggak bisa digabung, nggak bisa dipisah juga. Maksudnya itu lam tuh nggak bisa digabung jadi satu, gitu. Nggak bisa. Tetap lam ta'rifnya bisa sendiri, lahunya bisa sendiri, gitu ya. Kenapa? Lahu itu identik dari ilahun, ilahu. Ilahu tambah al menjadi Allah. Nah, i-nya hamzahnya dihadzaf, dibuang. Nah, hamzahnya dibuang jadi al tambah lahu berarti Allah. Begitu ya. Jadi yang wajib idgham
alladzi, allati, itu alif lam ta'rif nggak bisa dipisahkan. Ya, yang ada pun yang wajib izhar, al-ana wal yasa'a, itu alif lam ta'rif dengan katanya nggak bisa dipisah. Harus selalu bersama. Gitu. Selain dari itu, semua bisa dipisah. Ada kalanya tanpa alif lam, ada kalanya bersama alif lam. Begitu ya, Ustaz, Ibu-ibu? berarti ini pendapat Imam Al-Jamzuri itu ya, Ustaz? Enggak, hampir semua nazam membahas demikian. Oh, gitu. Ya, hampir semua nazam, hampir semua matan tajwid berkata demikian. Hanya saja Syekh Sulaiman Al-Jamzuri itu yang penamaan izhar qamariyah dan idgham syamsiyah itu. Itu penamaan itu, asal penamaannya ada di matan Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, yaitu matan Tuhfatul Atfal. Gitu ya, Bu Jamilah ya. Iya, Ustaz. Ustaz, afwan Ustaz. Ada yang berpendapat gini, saya pernah dengar namanya alif lam lazimah dan ghairu lazimah, Ustaz. Itu Oh iya, pendapat mana ya, Ustaz? itu pendapat itu membahas kajian nahwu. Ya, karena nanti kenapa ada yang lazimah, ada yang ghairu lazimah, nah, itu nanti kajiannya di nahwu. Karena susunan kata. Jadi ada kata yang ditambah lagi agar sempurna maknanya. Nah, jadi nama itu ada karena ada kalimat yang disusun, gitu ya, gitu. Tapi kalau ini enggak, ini memang nama ini akan menerjemahkan bacaan hurufnya, bacaan katanya. Jadi nama Komariah dan Syamsiah ini itu akan memberikan keterangan tentang hukum bacaannya, gitu. Ada penisbatannya masalah nama dengan bunyi bacanya. Beda ya. Yang lazimah dan ghairu lazimah itu nanti ada di Ilmu Nahwi. Gitu ya, Bu Jamila ya. Baik, Ustaz. Insyaallah, jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Nah, untuk apa? Nah, kita masuk di idhar qamariyah. Ada lagi yang ditanyakan? Mungkin ibu-ibu yang lain, Bu Uti? Nggak ada? Nah, kalau nggak ada, kita mulai masuk idhar qamariyah. Ya, idhar qamariyah. Idhar sendiri ada dua kata di sini, ada idhar, ada qamariyah. Idhar itu jelas, qamariyah itu bulan. Bisa dilihat di situ ada background bulan. Ya. Jadi gini, idhar jelas, qamariyah itu bulan. Jelas kita melihat bulan. Nah, itu ya. Kita melihat bulan itu jelas. Ya, bulatannya, cahayanya, nyaman, tidak ada silau dan seterusnya. Ini yang mendefinisikan idhar qamariyah ini Syekh Sulaiman Jamzuri. Ya, idhar qamariyah. Nah, apa alasannya? Kenapa Syekh Sulaiman Jamzuri mengatakan al yang dibaca jelas, yang tidak diidgham, beliau menamakan dengan idhar qamariyah. Karena lam itu seperti bulan, artinya tulisannya ada dan bacaannya sempurna. Tulisannya ada, tulis al-alnya al-qamar, alhamdu, al-fatihah, al-baqarah,
Jadi tulisan lamnya ada. Dan bacanya sempurna. Sempurna makhrajnya, sempurna sifatnya. Sama dengan bulan. Cahayanya ada. Dan kita bisa melihat bulan secara sempurna. Nah, itu penjelasan Syekh Sulaiman Jamzuri. Ya. Kita masuk definisinya. Izhar qamariyah adalah mengizharkan atau membaca jelas huruf lam pada alif lam ta'rif apabila huruf lam ta'rif al itu bertemu dengan salah satu huruf yang menjadi sebab lamnya dibaca izhar qamariyah. Ada 14 huruf. Ada 14 huruf. Nanti insya Allah ada penjelasan. Ya. Jadi saya ulang lagi. Izhar qamariyah adalah mengizharkan atau menjelaskan bacaan atau membaca jelas huruf lam sukun pada al. Ya, pada al. Ya, pada al di awal kata itu. Apabila al atau alif lam itu bertemu dengan 14 huruf qamariyah. Ya, jadi nggak satu huruf yang menjadi sebab lamnya dibaca izhar. Ada 14 huruf. Al-Imam Syekh Sulaiman Jamzuri mengatakan dalam matan Tuhfatul Atfal, bait yang ke-24 sampai bait yang ke-25. Beliau mengatakan, lilami al halani qabla ahrufi. Ya. Ulahuma izharuha fal ta'rifi. Ya, bagi lam al, untuk lam al ada dua keadaan ketika bertemu dengan huruf hijaiyah. Ulahuma izharuha. Adapun yang pertama dibaca izhar, maka ketahuilah qablar ba'in ma'asyratin khudh ilmahu. Ya, ada 14 huruf ya. Ada 4 ma'asyra. Jadi 4 ditambah 10 menjadi 14. Apa aja huruf yang menjadi, apa saja huruf 14 yang menjadikan lamnya itu dibaca izhar. Yang pertama, mini bigi, ibigi. Ya, hamzah. Lam bertemu hamzah. Lam bertemu ba. Lam bertemu ghain. Ibigi. Hajjaka. Lam bertemu ha. Lam bertemu jim. Lam bertemu kaf. Wa khof. Wa khof. Lam bertemu waw. Ya. Lam bertemu kho. Lam bertemu fa. Aqimahu. Aqimahu. Lam bertemu ain. Lam bertemu qaf. Lam bertemu ya. Lam bertemu mim. Dan lam bertemu ha. Ya. Bisa difahami ibu-ibu? Ada 14 huruf. Lam sukun alif lam bertemu huruf hamzah, huruf ba, huruf ghain, huruf ha, huruf jim, huruf kaf, huruf waw, huruf kha, huruf fa, huruf ain, huruf qaf, huruf ya, huruf mim, dan huruf ha. Bisa difahami? Insyaallah Ustaz. Alhamdulillah. Ya, seperti itu. Lanjutannya.
Apa yang menjadi sebab? Kenapa lam sukun itu dibaca idhar ketika bertemu 14 huruf? Dan apa penamaan dan kenapa dinamakan dengan izhar qamariyah? Ya. Kalau kita melihat matan Tuhfatul Atfal yang saya baca di slide sebelumnya, sebab terjadinya idgham, idhar, lam alif lam ta'rif ketika bertemu 14 huruf karena taba'ud, saling menjauhkan atau saling menjauh antara makhrajnya lam dengan makhrajnya huruf-huruf qamariyah. Contoh, ada 14 huruf ya. Hamzah, ba, ghain, ha, jim, kaf, waw, kho, ya, waw, kho, fa, ain, kaf, ya, mim, dan ha. Ketika lam bertemu hamzah, satu hamzah, itu jauh. Hamzahnya ada di pangkal tenggorokan, lamnya ada di ujung lidah. Gitu. Jauh posisinya, nggak bisa kejangkau. Karena saling menjauh inilah yang menjadikan lamnya izhar. Ya. Karena saling menjauh, makhrajnya sehingga lamnya izhar. Izhar itu apa? Jelas. Sedangkan yang menjadikan lamnya itu idgham karena saling berdekatan, saling berdekatan. Ya. Jadi kalau idgham itu saling berdekatan, kalau izhar itu saling menjauh. Ya, gitu. Adapun penamaan oleh Syekh Sulaiman Janjuri, ya, seperti yang tadi saya paparkan. Ya, seperti kita membaca al-qamaru. Al-qamaru, lamnya dibaca jelas ketika bertemu qaf. Ya. Al-qamaru itu adalah bulan. Ya. Bulan kita melihat ada cahayanya dan mata kita bisa melihat secara sempurna, ya. Begitu juga lam ta'rif, ada tulisannya dan kita juga bisa membaca dengan sempurna baik makhraj dan sifat. Ya. Sebenarnya bisa juga dengan an-najm. Kan bintang juga bisa dilihat, ada cahayanya dan bisa kita lihat dengan mata kita, Ustaz. Betul. Cuma an-najm, cara membaca an-najmu, itu bintang, itu dengan cara idgham an-najm. Ya. Enggak sinkron antara pelafalan katanya dengan kondisi yang kita lihat. Tapi kalau bulan dibaca izhar, ya, secara lafaz, dan kita bisa melihat juga secara nyata ya bagaimana kondisi bulan. Ya, seperti itu. Itu umpama ataupun filosofi penamaan izhar qamariyah oleh Syekh Sulaiman Janjuri. Bisa difahami, Ibu-ibu? Insya Allah, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Kita lanjut ya. Contohnya, contoh izhar ya. Contoh izhar qamariyah. Al-alimu, al-yaqinu, al-huda,
al-ghafuru, al-wadudu, al-kabiru, al-qari'atu, al-mu'minu, al-muslimu. Jadi alnya jelas. Coba Bu Uti mau baca nggak? Boleh, Pak Ustadz. Satu baris, 3 kata. Tadi dulu kecil-kecil mata saya nggak jelas. Dibesarin dulu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-alimu, al-yaqinu, al-huda. Iya. Jadi yang saya perhatikan dan saya fokus di situ adalah bunyi lamnya. Kan ada lam itu selain kita menekan lam pada makhraj, kita harus mengalirkan sifat bainiyah lamnya. Itu banyak ada ibu-ibu juga kurang penekanan lamnya, tapi bainiyahnya bagus. Gitu ya. Bainiyah sifatnya juga bagus. Ada yang penekanan makhrajnya bagus, tapi sifatnya nggak stabil, nggak ada aliran bainiyahnya, atau kelamaan, gitu, atau kelamaan, sehingga kurang stabil pelafalannya, gitu. Alhamdulillah untuk Bu Uti. Ada yang mau coba lagi? Yang lain? Kalau nggak ada, kita lanjut. Kalau mau baca, berarti baris yang kedua. Iya baik. Ibu-ibu yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti kita lanjut. Ada yang membaca ya. Kita lanjut. Alhamdulillah untuk idhar qamariyah sudah sampai seperti ini ya. Cuma dua apa namanya? Cuma 2 slide ya. Sekarang kita masuk idgham qamariyah. Idgham syamsiyah. Idgham syamsiyah. Ibu-ibu yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Idgham adalah penggabungan atau peleburan. Syamsiah itu adalah matahari. Kalau kita melihat matahari, ibu-ibu, kita bisa lihat ya cahayanya matahari. Hanya kalau kita melihat secara langsung mataharinya tidak bisa. Kita melihat secara sempurna. Apakah di pagi hari atau di sore hari? Pasti silau kita. Walaupun ya sinarnya belum terlalu menyengat. Ya, belum terlalu kencang. Tetap kita tidak bisa melihat secara sempurna matahari itu. Kita tahu, kita bisa melihat cahayanya. Ya, kita bisa ngerasain cahayanya, nikmatnya cahaya matahari. Tapi kita tidak bisa melihat secara sempurna mataharinya. Ya, sama dengan lam syamsiyah yang diidgham. Lam syamsiyah yang diidgham. Di mana lam syamsiyah yang diidgham, tulisan lamnya ada. Tulisan lamnya ada. Ya. Lamnya ada secara tulisan ataupun sudah dilemburkan, tapi lamnya ada. Contoh Allahu. Allahu ada alif lamnya. Apalagi Ar-Rahman ada alif lamnya. Ad-Dallin ada alif lamnya. Ad-Din, Maliki Yaumiddin ada lamnya. Lamnya tertulis secara baik, secara sempurna ukurannya, ya. Tapi bacanya tidak bisa dibaca secara sempurna. Baik makhraj dan sifatnya.
Ya, baik makhraj dan sifatnya. Tapi bacanya masih ada sedikit. Contohnya di mana? Ad-din, dalnya ditekan, berarti di situ ada huruf yang digabungkan. Karena penekanan kan. Ar-Rahman. Ro-nya ditekan, berarti ada huruf yang digabungkan. Ad-din, ada huruf yang ditekankan yang digabungkan ke dal. Ad-dallin. Ya, itu juga ada huruf yang digabungkan ke dad. Ya, gitu. Makanya ibu-ibu setiap membaca tasdid, ya, apakah tasdid itu disebabkan karena penggabungan huruf secara baca atau secara tulisan, tetap kita harus menunjukkan penekanan lebih karena itu menunjukkan hurufnya dibaca walaupun hanya berupa simbol penekanan. Contoh, ad-dallin, ada lam yang ditekan. Itu ada dua lam, ya. Ad-dall, apa? Dolala, dolala atau dolala. Ada lam, dua lam yang digabung menjadi satu, ya. Sehingga ad-dallin. Jadi lam yang digabung itu tetap dibaca semua, hanya saja hanya simbol penekanan gitu. Kalau kita tidak membaca tekan atau tidak menekan dengan baik, seakan itu menghilangkan huruf yang diidgham tadi. Ad-dallin, ad-dallin. Tanpa ada penekanan, berarti seakan itu lam yang digabungkan itu hilang sama sekali. Nggak ada yang idgham itu tanpa ada penekanan, semua dengan ada penekanan. Nggak ada bacaan idgham tanpa penekanan. Semua bacaan idgham harus selalu ditekan. Ya. Walaupun itu terjadi pada nun yang tasdid, mim yang bertasdid. Nah, penekanannya kan bersamaan dengan guna, sehingga tidak terdengar sempurna penekanannya karena gunanya lebih dominan. Bisa difahami, ibu-ibu? Insyaallah, Ustaz. Iya. Kita lanjut ya. Idgham syamsiyah dikatakan mengidghamkan huruf lam pada alif lam ta'rif dengan huruf setelahnya. Dengan huruf setelahnya. Jadi alif lam ataupun lam ta'rif itu dibaca idgham ketika bertemu dengan huruf setelahnya yang berjumlah 14 huruf. Yang berjumlah 14 huruf. Al-Imam Sulaiman Jamzuri mengatakan di dalam matan Tuhfatul Atfal bait yang ke-26 sampai bait yang ke-28. Beliau mengatakan sanihima idghamuh. Yang kedua, idghamkanlah lam ta'rif itu fi arba'i pada 4 wa asyrati dan 10 berarti 14 aidon. Warum zahab fa'i pada rumusan yang berikut ya. Tibe thumma sil rahman tafuz dif la ni'am da'su awannin zur syarifan lil karam. Pertama tibe to, lam bertemu to, lam bertemu to. Kemudian lam summa lam bertemu sa. Kemudian sil lam bertemu sod. Kemudian apalagi tak apa namanya rahman lam bertemu ro.
Tafuz, lam bertemu ta. Dif, lam bertemu dad. Dha, lam bertemu zal. Ni'am, lam bertemu nun. Da, lam bertemu da. Lam bertemu dal. Sin, su'a, lam bertemu sin. Zonin, dha, lam bertemu dha. Zur, lam bertemu zai. Syarifan, lam bertemu sin. Lil karom, lam bertemu lam. Berapa itu ibu-ibu? Ada 14 huruf. Lam bertemu to, lam bertemu sa, lam bertemu sod, lam bertemu ro, lam bertemu ta, lam bertemu dod, lam bertemu zal, lam bertemu nun, lam bertemu da, atau lam bertemu dal, lam bertemu sin, lam bertemu wo, lam bertemu zai, lam bertemu shin, dan lam bertemu lam. Nah, wallama lula sammiha qamariyah. Adapun lam yang pertama yang diidhar, sammiha dinamakan dengan qamariyah. Ya. Wallama lukhra, adapun lam yang kedua yang diidgham, sammiha syamsiyah, dinamakan dengan syamsiyah. Ada ditanyakan ibu-ibu? Enggak ada? Baik, kita lanjut. Sebab dan penamaan idgham syamsiyah. Kenapa huruf lam dileburkan atau diidghamkan pada ketika bertemu dengan 14 huruf syamsiyah itu? Karena pertama tamatsul, ya, satu lam bertemu lam karena sama makhraj, sama sifat. Yang kedua takarrub, berdekatan, saling berdekatan. Lam bertemu to, dekat. Lam bertemu sa, dekat. Lam bertemu sol, lam bertemu ro, lam bertemu ta, lam bertemu dof, do. Lam bertemu zal, lam bertemu nun, lam bertemu dal, lam bertemu sin, lam bertemu wo, lam bertemu zai, lam bertemu shin. Semua itu mutaqariban, takarub. Ya, semua itu mutaqariban atau takarub antara lam dengan huruf-huruf tersebut. Itu sebab kenapa diidgham. Ya, kenapa diidgham? Karena tamatsul lam bertemu lamnya dan takarub lam bertemu selainnya atau sisanya dari 14 huruf tersebut. Kemudian penamaan syamsiyah seperti yang saya paparkan tadi. Penamaan syamsiyah, ya, karena dinisbatkan ketika kita mengucapkan lafaz asyamsu, ya, bagaikan sebagaimana cahayanya matahari. Adapun contoh-contohnya
Ya. Contoh idgham syamsiyah, al-zalimin, assalamu, an-nur, al-dhalin, ar-rahim, ad-du'a, Allahu, asy-syakirin, al-lail. Seperti itu. Ada yang mau baca? Ada yang mau coba baca? Silahkan ibu-ibu atau kakak-kakak yang dari pondok, Pak Ustadz. Atau Bu Uti mungkin yang mau baca? Silakan. Mau Eli saja, Pak Umucut, silahkan. Ya, kalau nggak ada nggak apa-apa. Saya sudah. Baik, ibu-ibu, insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk Allah. Allah itu, lafaz Allah itu juga ada lam syamsiyah. Ya. Ada lam syamsiyah. Lafaz Allah itu berasal katanya adalah ilahun. La ilah. La ilahun. Ilahun. Ya. Prosesnya bagaimana menjadi lafaz Allah? Ini penjelasan dalam kitab Hidayatul Qari, ya. Ila tajwidil kalamil bari. Ya. Prosesnya bagaimana? Dari ilahun menjadi, kalau ditambah dengan alif lam ta'rif, al ilahun. Ya. Al ilahun. Ketika digabung, hamzah yang kedua ilahun itu, i pas di ilahun itu dibuang atau dihadzaf. Kenapa dihadzaf? Kenapa dibuang? Karena di dalam ilmu rosem, ilmu tulisan mushaf, ada namanya takhfif. Takhfif. Namanya ini meringkas. Contoh ya, huruf to, huruf ha. To, ha. Ada hamzah kan akhirannya. Tapi kalau digabung, to, ha. Dihilangkan, dibuang hamzahnya. Untuk meringkas. Atau maksudnya untuk meringankan bacanya. Apalagi yang ini. Jadi kayak to, ya to, ha gitu kan. Kan ada hamzahnya. To sama ha. To sama ha. Ketika digabung di dalam ilmu rosam jadi hamzahnya dibuang. To, ha. Sama al bertemu ilahun. I yang kedua, ya. I yang kedua dihilangkan atau dibuang, dihadzaf namanya. Untuk apa? Untuk meringkas atau untuk meringankan. Sehingga al digabung lahu gitu ya. Al digabung ditambah lahu. Kemudian al ditambah lahu itu diidghamkan. Ya, penulisannya disambung, namanya diwasol. Ada kan al-maqtu'u wal mausul. Al-maqtu'u itu tulisannya dipisah-pisah, al-mausul itu tulisannya disambung-sambung. Nah, kemudian disambung, ya, disambung. Jadilah satu kesatuan tulisan lafaz Allahu. Begitu, ibu-ibu. Bisa difahami? Jadi digabung, ya, namanya di dalam, ya, kalau kita melihat di matan apa namanya itu,
Muqaddimah Jajariyah itu ada pembahasan al-maqtu'u wal mausul. Tulisannya dipisah-pisah dan tulisannya disambung-sambung. Asalnya tulisannya misah tapi disambung. Asalnya tulisannya nyambung tapi dipisah. Itu kenapa demikian? Itu kebijakan penulisan Rosen, penulisan Quran. Ada banyak nanti kita temukan yang tulisannya dipisah-pisah dari asalnya digabung, ya. Ada penggabungan. Ada tulisannya digabung padahal awal asalnya adalah tulisannya bisa. Ibu-ibu yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah materi kita sampai di sini. Ya, jadi idgham syamsiyah, idhar qamariyah cuma satu slide tentang definisi, contoh dan matanya. Adapun idgham syamsiyah juga sama. Ya, insya Allah pertemuan berikutnya kita akan membahas lam hukum, lam amar, lam fi'il dan lam huruf. Ya. Lam fi'il, lam huruf, lam amar, kalau kita sempat ya lam isim tambah lagi. Ya. Karena ada 5 macam hukum lam dalam Quran. Ini baru satu. yakni lam ta'rif. Ini baru satu. Nanti kedua lam amar, yang ketiga lam huruf, ya. Yang keempat lam fi'il, dan yang kelima lam isim. Ibu-ibu insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, barangkali ada yang mau ditanyakan silakan. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, kita cukupkan. Nanti insya Allah materi ini, slide ini sama rekamannya nanti insya Allah saya kirim ke grup ya. Saya kirim ke grup. Untuk bisa dibaca-baca, untuk bisa didengar kembali gitu. Ya. Karena nggak ada pertanyaan, kita cukupkan dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Pak Ustadz. Afwan barakallahu fiikum. Barakallah.